dibahas adalah doa yang baik, doa yang jelek-jelek kan hubungan Islam. Ibu sholat di Masjid Nabawi sama dengan seri. Kemudian geser lagi ke Palestina. Sholat di Masjidil Aqsa itu dikalikan 500. Ya kan 500 ketimbang sholat di Masjid Agung Sidoarjo. Tidak usah khawatir. Di Masjid Agung Sidoarjo mungkin sembahyangnya nggak sampai ratusan ribu, nggak sampai ribuan atau nggak sampai 500. Tapi masjid Agung jadi tempat majelis taklim. Ketika ada majelis taklim sama dengan duduk di row. Jadi dengan doa sekarang insya Allah mustajabah. Itu. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu nilainya 500 ketimbang mungkin zakat ziarah lagi. Di zakat ziarah belum mas, kawan masjid, waktu masjid, apa? Masjid Nabawi itu lebih baik menggunakan sholat 500 ketimbang masjidnya. Ini harus. Ada lagi yang keempat, Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama bangun oleh Kanjeng Nabi. Ketika hijrah nyampe di Madinah, awalnya suruh bikin rumah, ternyata Kanjeng Nabi bukan bikin rumah, tapi malah bikin masjid. Itu disebut dengan Masjid Quba. Kalau ada orang sholat, ya, dan barang siapa yang berwudu kemudian sholat di masjid apa? Masjid Quba itu kafaratin. Anda tahu min bani wa shalla rakatan umratin. Ya, barang siapa berangkat dari rumah sudah berwudu, kok mengadakan sholat sunnah, sholat fardu, kan diganjar seperti orang yang haji. Itu masjid. Ini hemat kalau sekarang ini nggak mau kemas. Dan umat Islam itu diajarkan untuk selalu rajin ke masjid. Karena salah satu dawuh Gusti Allah, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 Jadi kita dianjurkan dalam satu untuk sholat di dalam masjid. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah di dunia. Ya, salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ya, seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid. Senang nanggone masjid. Ternyata masjid itu punya banyak keistimewaan. Salah satunya ini sholatul jamaah tafdhulu sholatul fardhi bisa bagi 20 darajat. Ya, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, rata-rata sholat jamaah dilakukan di masjid. Apakah ada pentingnya? Ada yang mengatakan dari ini bayangku tak iso maka mas berat. Iya, memang kita tidak boleh semuanya. Kita ke rumah harus gantikan porsi untuk menggunakan sholat. Tapi kalau bisa ini yang sunnah itu di rumah, tapi yang fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada di masjid. Kenapa? Karena sholat berjamaah di masjid itu lebih baik ketimbang sholat sendirian. Sholat apa? Sholat berjamaah. Satu lagi fadilahnya dengan berjamaah. Kalau ada orang yang berangkat dari rumah, sudah mandi, dan diniati Allah untuk ke masjid sholat, maka
malaika yusolli alaihi madama fi sholati ya lam yahbis. Ketika ada orang yang sholat di masjid, selama dia berangkat dari rumah, berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk iktikaf, selagi tidak ngomong-ngomong, selagi masih dalam keadaan suci, duduk, maka apa? Lam tazalil malaika tusolli alaihi madama sholat. Malaikat tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan diri kita. Untuk mendoakan diri. Apa domane? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, wa yazidu bi sholati. Ma tanzuru sholat. Bikin dari tidak langsung. Kok langsung? Benar, masih. Jadi ada yang mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, wa yazidu wa yazidu bi sholati. Dan beliau mengatakan sholat berjamaah itu lebih baik 27 kesalahan apa itu supaya kita didoakan terus oleh malaikat. Ayo dijaga mulai dari rumah sholat, kemudian diniati jika selagi tidak ngomong dewi lam yahbis nggak guneman. Salah satu berarti apa? Yang membatalkan iktikaf itu ketika kita guneman yang tidak ada manfaat, ngobrol. Karena bagi ngobrol dan beberapa ulama dulu itu kalau mau diajak ngobrol ketika apa iktikaf, dia apa? Membatalkan lu luar masjid, tidak mau. Kalau ketika sudah iktikaf duduk bangun ngobrol, malaikat tidak akan selesai sudah duduk. Tapi selagi tidak ngomong, tetap cerita, malaikat akan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu ya Allah, berikan keselamatan, berikan rahmat